Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pirsawan, peserta kajian menjelang buka puasa pada sore ini, marilah kita ucapkan penghormatan yang sangat besar kepada saudara kita dari Sulawesi Tenggara, Pak Dr. Anidi, yang berkesempatan hadir pada sore ini sebagai narasumber. Assalamualaikum Pak Dr. Anidi. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak dengan kasih sayang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam berbagai macam survei, masih banyak keluarga-keluarga kita yang di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya masih dengan banyak menggunakan kekerasan. Nah, saya lihat memang banyak penelitian yang dilakukan oleh Pak Dr. Anidi tentang bagaimana mendidik anak dengan kasih sayang. Oleh karena itu, kami persilakan waktunya, monggo Pak Dr. Anidi bisa memberikan pengantarnya tentang bagaimana mendidik anak dengan kasih sayang. Monggo Pak Dr. Anidi. Oke, ternuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa tusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan, hari yang keempat. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan mana ini perintah agama ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dialog atau diskusi penjelasan terkait dengan bagaimana mendidik anak dengan kasih sayang. Tema ini sesungguhnya berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa liyahsallazi law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan syadida. Ayat ini memberi penjelasan kepada umat manusia bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Terkait dengan pendidikan anak, seperti apa yang disampaikan Pak Hamim Zarkasi Putro, bahwa di akhir-akhir ini
terkait dengan permasalahan pendidikan anak, ini penting menjadi sorotan atau perlu dicermati bersama. Kenapa? Di zaman yang penuh tantangan sekarang ini, masih banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, tidak punya waktu dalam memperhatikan kebutuhan seorang anak. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani anak. Sehingga anak jarang mendapatkan pendidikan ataupun sentuhan-sentuhan kasih sayang yang langsung secara rutinitas dari orang tua ataupun seorang pendidik. Sehingga isu-isu sentral yang menjadi isu pendidikan anak saat ini adalah bahwa pendidikan anak belum menjadi prioritas masyarakat, yakni orang tua dan pendidik, termasuk pendidik. Kemudian dunia pendidikan masih bisa dikatakan menakutkan, sarang brutalisme dan sarang kekerasan. Ini sering terjadi dan banyak sekali kita mendapatkan di lingkungan kita, termasuk di media massa. Kemudian yang menjadi perhatian penting bagi kita orang tua termasuk pendidik, orang tua masih banyak memarahi, menakut-nakuti dan merendahkan anak. Ini yang terkadang tidak disadari oleh orang tua termasuk guru ataupun pendidik. Juga orang tua atau bisa dikatakan ibu yang bekerja sepanjang hari dan hanya meluangkan waktu sedikit hari yang menjadi kenapa mesti anak dan masa depan negara, termasuk lebih-lebih dalam masa depan agama. Sehingga harus ada kemasan yang baik yang harus dilakukan oleh orang tua maupun sikap-sikap pendidik dalam pencapaian, dalam menyampaikan ataupun terhadap pendidikan anak. Artinya pendidikan anak hari ini tidak hanya sekedar transfer ilmu atau science of transfer, tetapi lebih kepada di samping transfer ilmu juga kepada ada transfer nilai, value of transfer. Ini yang penting. Sehingga salah satu jalan, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana mengayomi anaknya, bagaimana mengayomi anak didik sehingga anak didik itu bisa tidak menakutkan, bisa tidak jauh dari kehidupan orang tua ataupun pendidik. Oleh karena itu, ketika kita mencermati kembali, sesungguhnya pendidikan dengan kasih sayang itu seperti apa? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, kasih sayang itu dikenal dengan kata dalam bahasa Inggris itu affection, juga mengandung arti the boy has great of for his mother. Artinya anak itu sangat sayang sama ibunya. Jadi pendidikan kasih sayang itu selalu melekat kepada ibu, kepada orang tua, lebih-lebih kepada ibu. Kemudian ketika kita mencoba melihat beberapa penjelasan kamus, seperti halnya kamus Al-Fikri, kasih itu berasal dari kata mahabbah dan sayang itu berasal dari kata rahmah. Inilah sesungguhnya esensi surah Al-Fatihah ayat 3 Ar-Rahmanir Rahim. Ini. Kemudian dalam Al-Qur'an juga kita banyak melihat atau mendapatkan bagaimana pendidikan kasih sayang itu dilakukan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, dalam Islam banyak hal, dalam Islam sangat lengkap
memberikan penjelasan bagaimana mendidik anak, bagaimana pendidikan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya kira tiada lain adalah kasih sayang itu sangat penting terhadap anak. Oleh karena itu, pendidikan berbasis kasih sayang itu antara lain adalah bagaimana pendidikan itu dilakukan dengan sangat tulus dan harmonis antara orang tua dan anaknya. Sehingga ketika itu dilakukan, maka hubungan kebatinan anak itu betul-betul melekat pada keluarga itu, kepada anak. Itu yang penting. Dan ini dapat mencegah anak-anak dari melakukan perbuatan tercela dan mengarahkan anak menuju pada tindakan yang mulia dan luhur. Saya kira ini pembiasaan-pembiasaan ini harus dilakukan oleh orang tua. Kita mencoba menghindari semaksimal mungkin labelisasi terhadap anak, bahwa anak itu nakal, anak itu tidak pintar, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan kasih sayang adalah pendidikan yang membuat suasana belajar dalam rumah tangga yang menjadi hangat, menyenangkan bagi anak dan seluruh penghuninya dengan penuh kegembiraan, kedamaian, dan kesopanan. Kemudian pendidikan kasih sayang adalah pendidikan yang memberikan yang terbaik, pendidikan positif, kreatif, memberikan semangat dan dorongan serta motivasi sesuai dengan harapan dan cita-cita anak. Inilah yang menjadi perhatian kita sebagai orang tua, termasuk guru pendidik, adalah bagaimana memberi motivasi kepada anak sehingga anak-anak itu dapat mencapai cita-citanya dengan baik. Kemudian pendidikan orang tua atau guru harus dapat membantu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi anak. Kemudian pendidikan berbasis kasih sayang adalah pendidikan yang membantu anak-anak agar dapat mencintai, mengasihi, dan menyayangi orang lain, mencintai, mengasihi, dan menyayangi hewan serta lingkungan sekitarnya. Kenapa harus ada pendidikan kasih sayang? Karena yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, sebagai guru, seorang pendidik, yang kita takutkan adalah jangan sampai anak-anak kita, peserta didik, adalah jangan sampai muncul perasaan takut, rendah diri, dan perasaan marah. Itu yang betul-betul kita hindari. Ketika itu melekat pada diri anak, maka kita sebagai orang tua, pendidik harus supaya anak itu tidak takut. Anak, oleh karena itu, implikasi-implikasi dari perasaan takut misalnya, faktor-faktor yang mendorong meningkatkan perasaan takut pada anak karena dilatar belakangi beberapa hal. Antara lain adalah kebiasaan ibu menakut-nakuti anaknya dengan misalnya bayang-bayang kegelapan atau makhluk-makhluk yang aneh. Kalau ini dilakukan oleh seorang ibu atau seorang pendidik, maka ini adalah pendidikan yang keliru dan ini sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, kenapa anak itu diselimuti perasaan takut? Karena kebiasaan ibu memanjakan dan mendikte anak secara berlebihan. Itu juga akan menimbulkan perasaan takut. Kemudian mendidik anak biasa menyendiri dan berlindung di bawah dinding-dinding rumah, sehingga ketika anak setelah kita marahi atau kita memukulnya, diharapkan kita sebagai orang tua jangan anak itu berhenti dengan sendirinya dia menangis. Ini tidak boleh. Dalam psikologi pendidikan anak, kita tidak boleh membiarkan anak itu menangis berhenti dengan sendirinya. Karena itu pada akhirnya
akan melahirkan ketakutan pada diri anak. Kemudian yang berkhayal berkaitan dengan hal-hal kita sebagai orang tua atau pendidik diharapkan untuk mengurangi cerita-cerita seperti itu. Kemudian yang kenapa harus kita mendidik anak dengan kasih sayang? Diharapkan supaya anak itu tidak rendah diri dengan dirinya sendiri, orang lain termasuk di dalam rumah. Oleh karena itu, ketika kita melihat implikasi seseorang anak, pendekatan perasaan psikologi, itu berarti anak sudah diselimuti perasaan rendah diri. Kemudian ciri-ciri lain bahwa anak yang merasa tidak mempunyai kemampuan. Ini berarti anak selalu ragu-ragu dalam bertindak. Ini yang ketika anak sudah kondisinya seperti itu, berarti anak itu sudah diselimuti perasaan rendah diri. Kemudian anak tidak mau bersaing positif seperti persaingan di sekolah dan lain sebagainya. Contoh sederhana misalnya saya memberi contoh seorang anak dengan nama samaran Vina. Vina menganggap dirinya anak yang paling miskin di kelas, sehingga pada waktu istirahat tanpa sengaja Indah menginjak kaki Vina. Karena menganggap dirinya anak yang paling miskin, maka Vina merasa diejek oleh Indah dan langsung marah, padahal Indah tidak sengaja. Inilah anak itu, Vina, sudah secara psikologi dia sudah memiliki perasaan rendah diri. Kemudian juga diharapkan anak kita jangan sampai sedikit-sedikit marah dan mengamuk. Ini juga karena pengaruh pendidikan keluarga, pendidikan anak, pendidikan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ciri-ciri khas yang perlu diperhatikan kenapa anak itu memiliki perasaan marah, selalu marah, antara lain adalah frustasi. Kegagalan itu memicu rasa frustasi dan akhirnya kemarahan yang selalu dominan. Kemudian anak itu lelah. Anak-anak yang kelelahan dan menjadi itu dapat mengakibatkan mudah marah. Kemudian juga dipengaruhi oleh sikap orang tua yang terlalu banyak mendikte, mengekang anak. Ini juga dapat berpengaruh bagi emosi anak. Di samping itu juga beberapa anak mewarisi sifat dasar emosional dari orang tuanya. Ada gen, karakter orang tua itu bisa juga mempengaruhi anak. Ini. Sehingga salah satu kesalahan yang sering kali dilakukan orang tua adalah mereka begitu mudahnya membujuk anak-anak dengan iming-iming. Itu juga menjadi kelemahan-kelemahan dalam pendidikan kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini penting sekali menjadi pelajaran bagaimana sesungguhnya memahami, mengimplementasikan pendidikan puasa dalam kehidupan kita. Satu hal yang menjadi perhatian pada pendidikan anak, bahwa semua orang tua atau pendidik mengharapkan anaknya menjadi baik. Ini dalam hadis Nabi, ketika kita melihat kembali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mulia daripada pendidikan yang baik. Jadi juga ada seorang pakar yang mengatakan bahwa pendidikan Muslim itu adalah pendidikan manusia. Pendidikan itu adalah ditanam dan masa depan itu dibangun. Saya kira ini renungan kita pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil ibrah manfaat dari bagaimana sesungguhnya pendidikan berbasis kasih sayang.
Saya kira itu, terima kasih. Sementara saya kembalikan kepada Pak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro. Saya akhiri sementara, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anidi tentang mendidik dengan kasih sayang, dan saya kira cukup banyak hal yang disampaikan, dan kita masih mengharapkan waktunya lagi nanti, suatu waktu nanti Pak Dr. Anidi untuk menyampaikan kajian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.